Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Adil Asifa dengan NIM digit terakhir 037 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah pendidikan agama Islam dengan judul Sumber Hukum Islam yaitu Al-Hadis. Yang pertama pada pendahuluan, latar belakang Al-Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al-Sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbeda dari segi kewajiban, menaatinya, dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran. Selanjutnya, hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Al-Quran. Dalam fungsi tersebut, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kurang bisa dipahami dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dijelaskan tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, pada rumusan masalah terdapat yang pertama pengertian hadis, yang kedua fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga pedoman penggunaan hadis, yang ketiga tujuan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada pembaca terkait dengan hadis sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sebagai sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Selanjutnya, hadis menurut ahli usul ialah selanjutnya segala perbuatan dan segala takdir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Selanjutnya, al-hadis sebagaimana tinjauan Abdul Waqo. Waqo adalah isim atau kata benda dan tahdid yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara yang sebagai berikut, yaitu sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Dari Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar dalam bukunya Al-Hadits fi Makanatiha wa fi Tarikhiha menulis bahwa Al-Hadits mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi sehubungan dan pembinaan hukum syara. Dan merujuk kepada pendapat Al-Syafi'i dalam Arisalah, Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran ada dua fungsi hadis yang tidak diperdebatkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan takkid dan bayan tafsir. Yang pertama, al-hadis sebagai bayan takkid. Artinya, al-hadis berfungsi untuk menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan yang secara eksplisit ada pada Al-Quran. Dengan demikian, hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti ayat tentang sholat, zakat, haji, dan puasa. Selanjutnya, hadis sebagai bayan tafsir, yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih mubham, mentafsir ayat-ayat yang mujmal, mentakyid ayat-ayat yang mutlak, dan mentafsir ayat-ayat yang umum seperti dalam ayat waris. Selanjutnya, bayan hadis terhadap Al-Quran. Abbas Bayumi membagi bayan menjadi tiga macam. Yang pertama, bayan makna al-lafzi, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam Al-Quran, atau penjelasan yang berhubungan dengan bahasa.
Selanjutnya yaitu bayan al-ma'ani atau izar al-maksud. Bayan semacam ini sama dengan bayan tafsir yang terdiri dari tahsil, tahsis al-am, takyid al-mutlak, taudih al-mujmal, dan bayan amali. Yang ketiga, yaitu bayan tasri adalah hadis yang menetapkan hukum secara eksplisit tidak disebutkan oleh Al-Quran seperti haram memakan hewan yang mempunyai taring tajam, burung yang berkuku tajam, dan hewan yang jinak seperti sabda Nabi. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW sudah melarang makan dari setiap hewan yang memiliki kuku tajam dari binatang buas dan makan setiap burung yang berkuku tajam. Komentar tentang bayan al-Tasri menurut Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam berpendapat ketika menjelaskan bahwa seluruhnya Al-Quran adalah pokok yang menjadi rujukan hukum-hukum syar'i, kita renungkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita jumpai kewajiban taat kepada perintah Rasul. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa wahyu yang datang dari Allah pada Rasulnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, wahyu yang dibacakan yang tersusun dan menjadi mukjizat, yaitu Al-Quran. Kedua, wahyu yang diriwayatkan yang dinukil, tidak tersusun tapi bukan merupakan mukjizat. Tidak dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, yaitu berita yang datang dari Rasulullah. Selanjutnya yaitu pedoman penggunaan hadis. Dalam kitab Jalan Nafi'ah yang dikarang oleh Abdul Aziz, di semua aturan terhadap penggunaan suatu hadis untuk diterima atau tidak bisa dipergunakan sebagai dalil. Ketentuan larangan penggunaan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua, jika hadis itu diriwayatkan orang Syiah dan sifat hadis itu menuduh para sahabat-sahabat Nabi. Atau jika hadis itu diriwayatkan oleh Khawarij dan sifat hadis itu menuduh anggota keluarga Nabi. Akan tetapi jika hadis itu dikuatkan oleh kesaksian yang tak memihak, maka hadis itu dapat diterima. Yang ketiga, jika sifat hadis itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang. Yang keempat, jika saat dan keadaan diriwayatkan, hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin. Yang kelima, jika hadis itu bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang. Yang keenam, jika hadis ini menguraikan tentang sebuah peristiwa yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, saya peristiwa itu diketahui dan diceritakan oleh orang banyak. Padahal nyatanya, peristiwa itu tak diriwayatkan oleh satu orang pun selain orang yang meriwayatkan hadis itu. Selanjutnya, jika masalahnya atau kata-katanya rakik, artinya tak sehat atau tak benar. Selanjutnya, jika hadis itu berisi ancaman hukuman berat bagi perbuatan dosa biasa atau menjanjikan ganjaran besar bagi perbuatan yang tak seberapa. Yang kesembilan, jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi dan Rasul kepada orang yang berbuat baik. Yang kesepuluh, jika yang meriwayatkan hadis itu bahwa, mengaku bahwa ia membuat hadis. Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam berpegang kepada hadis, untuk menentukan suatu hukum terhadap suatu masalah perlu dilihat bahwa kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam tidak sekuat Al-Quran. Mengingat bahwa hukum dalam Al-Quran adalah qat'i, sedangkan hadis adalah dhani, kecuali hadis itu mutawatir. Selain itu, seluruh ayat Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan hadis yang hanya tertuju pada suatu maksud tertentu dan untuk kebutuhan waktu yang tertentu, artinya keberlakuannya tidak universal seperti Al-Quran. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran memiliki pengertian yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis memiliki fungsi menurut Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran ada dua fungsi hadis yang tidak diperdebatkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan takkid dan bayan tafsir. Dan juga dalam penggunaannya, hadis juga memiliki beberapa pedoman yang harus dilakukan saat menggunakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.